Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Pramuti Salahi dengan NIM 1721054 dari Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bu Husnul Fatonah, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa E-commerce pada Mahasiswa. Nah, artikel ilmiah ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya era digital yang sangat berkembang pesat saat ini, membuat orang-orang menjual dan membeli barang melalui media online. Dan salah satu model bisnis yang digunakan untuk menjual dan membeli barang secara online adalah perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce. Dengan adanya e-commerce, membuat kita menjadi lebih mudah untuk berbelanja, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara datang ke toko secara langsung. Pada saat ini, barang yang kita inginkan sudah dapat dibeli secara online. Di Indonesia banyak contoh aplikasi e-commerce berbasis Android atau iOS. Contohnya itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Dengan berkembangnya zaman, setiap aplikasi e-commerce mencoba meningkatkan kualitas dari masing-masing platformnya dengan memunculkan fitur-fitur memadai agar bisa bersaing dengan aplikasi e-commerce lainnya. Semakin berkembangnya e-commerce, semakin menunjukkan versi yang terbaru dari e-commerce tersebut. Nah, tujuan artikel ilmiah ini juga mengacu pada hal yang kami bahas, seperti mengetahui alasan dan hal kepuasan apa saja dari para konsumen yang berbelanja di e-commerce. Kita juga dapat mengetahui aplikasi e-commerce yang paling banyak digunakan dan alasan mengapa aplikasi tersebut banyak diminati, khususnya pada kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian pertama itu ruang lingkup. Ruang lingkup dari penelitian yang kami lakukan berkisar pada mahasiswa atau mahasiswi yang berusia 18 sampai 22 tahun, di mana pada usia tersebut masih tergolong aktif menggunakan media sosial dan mengetahui perkembangan jejak digital yang ada, sehingga mereka lebih mengetahui cara menggunakan e-commerce dibandingkan jenjang umur yang lebih tua. Yang kedua, kita mengambil objek penelitian ini adalah e-commerce, karena pada era digital seperti saat ini penggunaan e-commerce sangat diminati dan melonjak. Yang ketiga itu ada waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian yang kami lakukan dilaksanakan dalam waktu 3 hari, terhitung dari tanggal 21 sampai 23 Desember 2021. Dan teknik pengumpulan datanya kita menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data kualitatif biasanya dijelaskan berupa kata-kata untuk mendeskripsikan hasil survei yang telah dilakukan, dan data kualitatif ini bersifat subjektif dan individual. Lalu selanjutnya itu ada teknik analisis. Teknik analisis dari penelitian yang kami gunakan dalam artikel ilmiah ini yaitu analisis deskriptif. Cara ini dilakukan untuk melihat jawaban dari responden agar dapat mengambil kesimpulan dari judul yang kami pilih. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasannya. Di sini kita akan membahas aplikasi apa saja yang diminati oleh mahasiswa. Nah, berdasarkan kuesioner yang telah kami buat, hasil menunjukkan bahwa 92,3% mahasiswa dan mahasiswi menggunakan e-commerce. Akan tetapi, dari data yang kita dapat juga ada mahasiswa atau mahasiswi yang jarang menggunakan e-commerce, bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakannya. Nah, jika dilihat dari data di atas, e-commerce yang banyak diminati oleh konsumen, 84,6% responden memilih Shopee, 7,7% responden memilih Tokopedia, 3,8% responden memilih Kodashop sebagai e-commerce yang paling sering digunakan. Nah, Shopee itu sendiri banyak peminatnya. Shopee itu adalah e-commerce yang berdiri pada tahun 2009, didirikan oleh Forrest Li. Shopee juga menjangkau pasar online di sebagian wilayah Asia seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Negara tersebut menjadi kantor pusat sekaligus negara pertama di mana aplikasi Shopee diluncurkan.
Lalu yang kedua itu ada alasan mahasiswa memilih e-commerce tersebut. Nah, menurut wartaekonomi.co.id, pendapatan Shopee pada tahun 2021 mencapai 25,7 triliun rupiah. Angka ini naik 147% dibandingkan tahun lalu. Secara tidak langsung dapat dilihat dari gambaran ini bahwa Shopee memiliki kepuasan tersendiri di mata konsumen. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa Shopee lebih diminati daripada e-commerce lainnya. Alasan-alasan inilah yang akan kami bahas pada pembahasan berikutnya. Nah, menurut data yang terkumpul, responden berpendapat mengenai alasan mereka masih berbelanja di e-commerce karena lebih praktis dan efisien. Nah, responden tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang dibutuhkan dan juga bisa melihat riwayat pembelian barang di aplikasi tersebut. Jadi mereka bisa mengetahui seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan pada saat transaksi dengan tujuan mencegah terjadinya pemborosan. Lalu juga ada alasan lainnya mengapa e-commerce dapat mempercepat dalam kegiatan transaksi jual beli serta memanfaatkan teknologi yang berkembang. Menggunakan e-commerce juga mempermudah dalam mencari dan memilih barang yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada perbandingan kepuasan mahasiswa di e-commerce yang digunakan. Dari data di atas juga mengenai kelebihan dan kekurangan antar e-commerce yang mereka pilih, seperti ada e-commerce Shopee. Responden mengatakan bahwa mereka memilih Shopee karena menyediakan banyak potongan harga dan juga barang yang dijual cukup lengkap. Cara pembeliannya mudah. Selain Shopee juga menggunakan teknik pemasaran yang cukup baik, di mana mereka mengundang grup-grup Korea yang sedang diminati pada saat ini. Dengan teknik pemasaran ini membuat para kaula muda tertarik untuk membuka aplikasinya dan berbelanja di sana. Namun menurut responden, kekurangan di Shopee adalah aplikasi yang sering error, sering terjadi kasus penipuan sampai ke kualitas penjualan yang kurang optimal. Nah, di sini juga kami membahas tentang kelebihan e-commerce lain seperti Tokopedia. Responden mengatakan bahwa berbelanja di Tokopedia lebih terjamin kualitasnya. Toko-toko yang ada di Tokopedia lebih orisinil dan jarang terjadinya kasus penipuan barang palsu. Walaupun cara pemesanannya cukup rumit dibandingkan Shopee dan membingungkan untuk sebagian orang. Dan Tokopedia juga tetap menjadi pilihan beberapa orang untuk berbelanja online karena barang yang dijual Tokopedia juga tidak semurah pada e-commerce lain. Namun e-commerce ini juga mengundang grup-grup Korea yang sedang diminati, sehingga ini bisa menjadi daya tarik responden lainnya untuk berbelanja di e-commerce tersebut. Nah, pada artikel ini yang kami buat juga ada responden yang membahas tentang Kodashop. Nah, Kodashop ini merupakan e-commerce untuk membeli perlengkapan gaming. Responden mengatakan Kodashop juga membantunya dalam bertransaksi, namun kekurangannya adalah sering terjadinya kasus penipuan dan aplikasinya sering error. Lalu yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa pada e-commerce. Yang pertama itu bisa mempercepat transaksi jual beli, lebih praktis dan efisien, mempermudah mencari dan memilih barang, dan yang terakhir itu ada riwayat pembelian bisa dilihat pada aplikasi. Nah, yang selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan artikel ilmiah ini, dapat kita simpulkan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap minat pembeli menggunakan salah satu aplikasi e-commerce tersebut. Salah satunya yang mendapat minat terbanyak yaitu Shopee, aplikasi berbelanja yang menurut responden mudah dalam penggunaannya dan banyak penawaran lainnya. Kepuasan konsumen juga dipengaruhi oleh proses transaksi dan kepercayaan. Untuk itu, penting bagi pemilik perusahaan e-commerce manapun untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas kepuasan dan kepercayaan konsumen sehingga dapat terus bersaing dengan kompetitor e-commerce lain untuk mempertahankan bisnisnya. Nah, lebih lanjut, artikel ilmiah ini dapat dikembangkan dengan membandingkan secara lebih detail kelebihan dan kekurangan yang dipunyai masing-masing e-commerce, serta membahas faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan konsumen dalam memilih e-commerce. Nah, keterbatasan kami dalam penelitian ini adalah metode survei yang digunakan melalui penyebaran kuesioner sehingga memungkinkan pendapatan dan karakteristik responden tidak dapat terungkap
secara nyata. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka dari berbagai sumber jurnal yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.